الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله wal awalu wal akhiru wa zahiru wal batinu. Dialah Allah yang awal, ya. Allah itu yang awal, bukan awal penciptaan Bapak Ibu, ya. Bukan awal penciptaan, bukan awal kejadian. Dia itu Allah yang awal, sebelum adanya segala yang ada. Maka dia yang lebih dahulu ada sebelum adanya yang ada. Sebelum adanya kehidupan, ya, dia sudah lebih dahulu sebelum adanya kehidupan itu. Bahkan seluruh kehidupan itu nyatanya daripada dia semata-mata itu. Itu maksudnya wal awalu. Dia awal, tidak ada ujungnya. Dia awal, tak ada permulaannya. Wal akhiru, dia zohir, tidak ada kesudahannya. Dia akhir, tidak ada kesudahannya. Dia akhir, tidak ada pangkalnya. Wa zohir, dia zohir, wujud pada segala yang ada, ya, dalam bentuk rupa yang berbeda. Maka segala bentuk rupa yang berbeda, wujud yang lain, itulah sebenarnya kezohiran akan kenyataan dirinya yang benar-benar wujud, ya. Wal batinu, dia batin namun tiada tersembunyi. Kenapa dia batin tiada tersembunyi? Karena dia benar-benar nyata, dia benar-benar wujud pada segala yang ada. Jadi segala yang wujud, segala yang ada ini, itulah bentuk akan nyatanya dirinya yang sebenarnya. Ini Allah bercerita terhadap dirinya. Karena dia yang awal, akhir, zahir dan batin, disitulah Allah itu menjelaskan bahwa dirinya itu betul-betul ahad. Nih. Kul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia Allah itu benar-benar ahad. Itu maksudnya tuh. Ahad itu tak ada diri yang lain. Tak ada duanya. Itu maksudnya tuh. Ya, kalau diterjemahkan ya Esa lah tuh. Ahad itu satu, tidak ada duanya. Tunggal, tidak berbilang dia. Bahasa yang mudah dipahami. Kalaulah Allah itu ahad, yaitu Esa, satu, tunggal, itu maknanya hanya dia satu-satunya. Itu bahasa yang mudah dipahami Bapak Ibu. Nah, ditulis, hanya dia satu-satunya. Hanya dia satu-satunya itu maknanya tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Itu dia tuh. Tidak ada diri yang lain selain dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, berarti dirinya itu betul-betul mutlak. Nah, mutlak wujudnya itu mutlak. Dia mutlak tuh. Mutlak itu hanya satu-satunya dia cuma. Ya. Tidak ada yang lain lagi, tidak ada sesuatu, tidak ada alam, tidak ada siapa-siapa, hanya dia cuma. Kalau hanya dia cuma yang ada, maka alam dan sesuatu itu, itulah tempat memandang wujudnya yang ahad secara mutlak itu. Maka kenalilah tahwilnya Allah itu. Ya, bahwa Allah itu bertajalli dalam segala bentuk dan rupa itu. Itu yang Allah. Disitulah letaknya bahwa Allah itu wahdatul wujud atau min nafsi wahidah. Ini bahasanya ya, bahasa Ustadz. Allah itu wahdatul wujud. Apa artinya wahdatul wujud tuh? Wujud yang satu. Hanya dia semata-mata yang wujud. Tunggal wujudnya tuh, mutlak wujudnya. Ya. Atau disebut juga dialah yang dikatakan min nafsi wahidah, diri yang satu itu dia tuh. Nih. Atau min nafsi wahidah, min nafsi wahidah. Nah, diri yang tunggal tuh itu dia tuh.
Ya. Diri yang tunggal, min nafsi wahidah atau wahdatul wujud itu adalah Allah. Dia tidak bisa dikenal. Tak dapat dikenal Bapak Ibu. Tidak bisa diceritakan dia. Ya. Bagaimana kita akan mengenalnya? Bagaimana kita akan menceritakannya? Padahal sesuatu belum pernah ada. Ya. Jangankan namanya kita Bapak Ibu. Ya. Alam nih, langit dan bumi belum ada. Jangankan alam, langit dan bumi ini ada, aras luh kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras luh kursi mahfuz belum ada, surga neraka juga belum ada. Jangankan surga dan neraka belum ada, nur saja juga belum ada. Jangankan namanya nur, dirinya yang bernama Allah pun belum ada, belum bernama. Itu nggak bisa disebut. Karena dia tidak bisa disebut, nggak bisa dikenal. Maka pada makom itu disebut namanya makom Tuhan namanya. Nah, pada makom yang tidak bisa disebut tuh, ya, makom yang tidak bisa disebut nih, ini disebut namanya makom Tuhan. Nanti kalau Ustadz makom Tuhan nanti bertempat pula Tuhan nanti, jangan begitu memahaminya. Ya, kedudukan Tuhan tuh makom Tuhan di situ, tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal. Karena dia tidak bisa disebut, tidak bisa dikenal. Yang disebut namanya dengan makom Tuhan, itulah yang dikatakan makom Tuhan itu, yang disebut namanya dengan Zatul Bahdi. Itu dia. Zatul Bahdi. Kemudian Zatul Haq. Nah, itu dia. Apa lagi? Wujud mutlak. Apa lagi? Wujud hakiki. Nah. Sebut namanya wujud muhit. Wujud muhit. Atau disebut juga namanya dengan hu. Ya. Wujud muhit, wujud mutlak, wujud hakiki, zatul haq, zatul bihal. Ini yang dikatakan namanya dengan makom Tuhan yang nggak pernah bisa disebut. Kan belum bernama dia Bapak Ibu. Belum bernama tuh. Ya. Belum bernama. Kalau belum bernama nih dalam keadaan kosong nih masanya tuh. Dalam keadaan kosong tuh. Karena dia dalam keadaan kosong, tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan, membuat akal ini buntu, ya, membuat akal fikir ini paniang, lelet dibuatnya itu, ya, yang membuat kita itu terheran-heran, tercengang-cengang, maka dikatakanlah Allah itu. Jadi Allah itu yang membuat akal ini benar-benar bingung, terheran-heran, tercengang-cengang, tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan. Maka dinamailah dengan Allah. Dinamai dengan Allah tuh. Ini makna hakikat. Ya. Jadi Allah yang Ustaz maksud itu bukan huruf Allah ini. Bukan kata-kata Allah itu yang Allah, bukan huruf Allah itu yang Allah, bukan lapas Allah itu yang Allah, bukan huruf alif lam lam ha itu Allah. Allah yang Ustadz maksudkan itu kepada Bapak Ibu yang tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan, tidak bisa dianalisa, yang membuat akal ini heran, tercengang-cengang, itu yang Allah tuh. Ini yang kosong tuh. Makanya Bapak Ibu jangan bertuhan dengan lapas Allah. Ya, jangan bertuhan dengan asma Allah.
Siapa yang bertuhan dengan lapas Allah, nama Allah, huruf Allah, tulisan Allah, syiriklah di situ duduknya tuh. Ini Allah katakan, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia mengaku dia telah menyembah aku, dia mengaku dia telah mengenal aku, dia mengaku telah mengingat aku. Padahal yang disembah dan diingatnya itu bukanlah aku. Yang disembah dan diingatnya itu adalah lafaz Allah, huruf Allah. Huruf Allah ini apa namanya dalam bahasa kaji? Lafaz Allah ini sebut apa namanya? Nama Allah ini apa sebutannya? Lafzul jalalah. Tuh dia. Bukan ini. Ya, itu tuh. Jadi jangan Bapak Ibu bertuhan kepada nama. Ya. Orang banyak bertuhan kepada nama, tapi tak mengenal diri yang punya nama. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu Ustaz antarkan lagi dalam bahasa Mindangnya, kita ini dalam hal memahami tentang Tuhan, yang pertama, ada orang yang batuhan. Ya, batuhan. Jo Tuhan. Dengan Tuhan, baru Tuhan. Itu mesti pahami itu. Ya. Ini Allah yang tunggal wujud dan mutlak itu. Tidak bisa dikenal, tidak bisa disebut. Karena dia tidak bisa dikenal dan bisa disebut. Ya. Maka dirinya itu dikatakan namanya dengan wujud muhid, wujud mutlak, wujud hakiki, zatul haq dan zatul bihal. Hanya dia yang wujud semata-mata. Dan itu pun tidak bisa diceritakan Bapak Ibu. Itu maksudnya tuh. Dalam keadaan nol. Ini yang Allah jelaskan. Hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun say'an mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Akan tetapi, semua yang wujud, semua yang ada ini, asalnya daripada dirinya. Nah, semua yang wujud, semua yang ada asalnya daripada dirinya. Bahwa Allah itulah hakikat segala yang ada. Allah itulah hakikat segala sesuatu. Allah itulah hakikat sekalian alam. Allah itulah hakikat segala diri. Disitulah dia menjelaskan dirinya sebagai hakikat segala yang wujud. Innalillahi. Nah, itu dia maksudnya tuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia. Sesungguhnya ya, sekalian alam segala sesuatu itu sumbernya datangnya daripada Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kepadanya lah kembali segala yang ada nih. Itu yang Ustaz maksud tadi, Allah itu hakikat tiap-tiap segala sesuatu. Maka wajib kita mengenal akan hakikat sesuatu itu. Wajib kita mengenal akan hakikat alam. Wajib kita mengenal akan hakikat diri. Kalau sudah berjumpa kita dengan hakikat alam, sudah berjumpa kita dengan hakikat sesuatu, sudah berjumpa kita dengan hakikat diri, maka terhentilah di situ lagi. Berhentilah di situ lagi. Ini Allah katakan, wa anna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya Rabbmu itu adalah akhir segala-galanya dari perjalanan kesudahan hidupmu. Jadi Allah itu akhir kesudahan perjalanan kita. Kalau Allah itu ada akhir perjalanan kesudahan hidup kita, maka cari dan temui Allah. Kalau sudah bertemu kita, berhentilah di situ lagi. Karena itulah yang membuat hidup kita itu selamat. Ya. Maka Allah itulah sebagai wasilah. Dan Allah itu juga sebagai tempat berwasilah. Ya, Ustaz ulangi lagi. Allah itu sebagai wasilah dan Allah itu juga sebagai tempat berwasilah. Siapa yang ingin kenal dirinya? Melalui aku, kata Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi.
Aku kenal Allah, aku kenal Tuhan, itu karena Allah, karena Tuhan. Kalau bukan Allah yang memperkenalkan dirinya, kalau bukan Allah membukakan tabir rahasia dirinya kepada hamba yang dia pilih, maka ketika itulah sebenarnya manusia itu benar-benar paham dan mengerti siapa Tuhan itu yang sesungguhnya. Tapi kalau bukan Allah yang membukakannya, maka tidak akan pernah kita sampai kepada dirinya. Disitulah rahasianya Allah itu sebagai wali mursyid, Bapak Ibu. Yang wali mursyid yang sebenar-benarnya itu Allah. Yahdi mayasya wa yadilu mayasya. Dia memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang dia tunjuki. Dan dia juga akan menutup hidayah dan petunjuk kepada orang yang dia pilih. Nah, kalau Allah sebagai pembuka hidayah, Allah sebagai pembuka petunjuk, dan Allah pula sebagai penutup hidayah petunjuk, maka kenalilah dia itu. Datang kepadanya kalau kita temui. Ini Allah katakan, fastahduni ahdikum. Kalau kamu sudah sadar dan tahu kamu bahwa aku ini adalah pemberi hidayah dan petunjuk, aku pula yang akan menutupkan hidayah dan petunjuk kepada dirimu. Maka minta hidayah kepada aku, minta petunjuk kepada aku. Pasti aku akan memberi hidayah dan petunjuk kepada dirimu, kata Allah. Allah yang bilang kayak gitu, Bapak Ibu. Hadis qudsi itu. Yang sulitnya manusia ini tak ada keinginannya untuk menemui Tuhan. Tak ada kehendak dirinya untuk menjumpai Tuhan. Inilah yang dikatakan orang yang hakikat sombong itu yang sebenar-benarnya. Jadi yang dikatakan sombong, yang sebenar-benar sombong itu orang yang tak nondak pingin menemui Tuhannya. Tak ada keinginannya untuk berjumpa dengan Allah. Nikmatnya dipakai. Tapi yang pemberi nikmat tak pernah kita kenali. Matanya, pendengaran, ucapan, itulah nikmat Allah itu. Itulah karunia Allah itu, itulah anugerah Allah itu. Tapi kita tak mau menemuinya, tak mau kita mengenalinya. Itu yang sombong, itu yang sebenarnya Bapak Ibu. Nah, jadi orang yang sombong itu adalah orang yang tidak mau mengenal Tuhannya. Padahal Tuhan yang menciptakan akan dirinya. Namun dia tidak mau kenal dengan Tuhan. Itu sombong yang sebenarnya itu. Nah, itu rahasianya Bapak Ibu. Ini Allah. Lalu bagaimana Allah ini bisa mengenal dirinya? Nah, supaya dirinya bisa dikenal, maka dia pun mentajalikan dirinya. Mentajalikan dirinya. Menampakkan dirinya. Mewujudkan dirinya. Ketika dia ingin melihat dirinya, menampakkan dirinya, maka tajali dirinya itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Itu dia. Dia sebut namanya Nur Muhammad itu. Maka Nur Muhammad itu berasal daripada tajalli Nur Allah. Nur Muhammad itu berasal daripada diri Allah. Itu yang terdiri daripada 4 anasir itu. Wujud, ilmu, nur, dan suhud tuh. Wujud, ilmu, nur, dan suhud. Itu maksudnya bahwa Nur Muhammad itu berasal daripada Nur Allah yang benar-benar ditajalikan daripada dirinya yang hak itu. Yang ditajalikan daripada zatul hak yang sebenar-benarnya. Itu yang Nur Muhammad. Nah, disitulah Allah katakan, khalaqtuka li ajli. Nah, nih. Khalaqtuka li ajli. Aku ciptakan dirimu untuk
melihat diriku. Ya, aku ciptakan dirimu untuk menyatakan aku. Disitulah rahasianya. Ya, nyatanya Allah itu karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Ya, nyatanya Allah karena Muhammad, zahirnya Muhammad itu karena Allah. Rupanya untuk mengenal Allah, untuk memandang Allah, untuk menyaksikan Allah, pandang dan lihatlah kepada Muhammad. Muhammad itulah tempat memandang wujud nyatanya kezahiran diri Allah itu. Disitulah rahasianya bahwa Nur Muhammad itu berasal daripada dirinya Allah ya, yang ditajalikannya. Itu yang disebut namanya wujud ilmu nur dan syuhud. Wujud itulah yang dimaksud namanya dengan zat. Ilmu itu yang disebut namanya sifat. Nur itu asma. Dan syuhud itu yang disebut namanya af'al. Itu dia. Apa makna hakikatnya itu? Bahwa Nur Muhammad itu tempat memandang zatnya Allah, sifatnya Allah, asmanya Allah, dan af'alnya Allah. Disitulah dikatakan khalaqtuka li ajli, aku jadikan dirimu untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk menyatakan akan zat, sifat, asma, dan af'al aku itu. Maka Nur Muhammad inilah yang disebut namanya awal kejadian. Nah, itu. Jadi Nur Muhammad itu disebut namanya awal kejadian. Atau mula-mula penciptaan. Itu yang Nur Muhammad itu. Ya. Yang mula-mula penciptaan itu Nur Muhammad. Nah, disitulah Nur Muhammad menjelaskan ana abul arwah wa ana abul jasad. Akulah bapak sekalian ruh dan aku pula bapak sekalian tubuh itu. Ya, akulah bapak sekalian ruhnya alam semesta. Itu maksudnya. Aku pula lah bapaknya tubuhnya alam semesta. Maknanya, alam semesta ini, langit dan bumi, segala sesuatu itu berasal daripada Nur Muhammad itu. Itu maksudnya, ana minallah wal alam minni. Ana minallah wal mu'minuna minni. Aku langsung daripada zatnya Allah. Sedangkan alam dan dirimu berasal daripada aku. Jadi kalau ingin sempurna, makrifat kita kepada Allah itu kenali Nur Muhammad ini. Jalannya Bapak Ibu. Itu Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad itu, ya, itu maksudnya adalah terang. Itu maksudnya tuh. Nur Muhammad itu maksudnya jelas. Nur Muhammad itu maksudnya nyata. Nur Muhammad itu maksudnya wujud. Apa artinya tuh? Bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, ya, pada sekalian alam ini, dalam bentuk rupa yang berbeda, itu tiada lain adalah Nur Muhammad itu Bapak Ibu. Saya ulang lagi, ya. Segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang jelas, segala yang terang, pada sekalian alam, pada langit dan bumi, pada segala sesuatu dalam bentuk rupa yang berbeda, itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Makanya Bapak Ibu tak perlu payah-payah mencari Nur Muhammad. Tuh. Kenapa tak payah lagi mencari Nur Muhammad, Mbak Wu? Kenapa tak payah mencari Nur Muhammad? Siapa namanya nih? Anis. Halo Anis. Kenapa tak payah mencari Nur Muhammad lagi?
Kenapa tak payah mencari Nur Muhammad? Siapa namanya nih? Sapni. Hah? Sapti. Ngapa tak payah? Iya, kenapa tak payah mencari Nur Muhammad Bapak Ibu? Karena Nur Muhammad itu sudah menjadi alam semesta. Yang payah tuh Pak mencari Nur Laili yang payah. Bukan mencari Nur Muhammad, mencari Nur Laili payah tuh. Temui ayahnya lu, temui ibunya. Baru dia menjadi Nur Hayati dia. Kalau Nur Muhammad tuh mudah mencari itu. Ya. Segala yang wujud itu Nur Muhammad tuh. Apapun lah wujudnya. Segala yang nyata itu Nur Muhammad tuh bagaimanapun nyatanya. Segala yang jelas bagaimanapun jelasnya. Itu Nur Muhammad tuh. Segala yang terang itu Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itu diciptakan Allah, dijadikan Allah untuk memandang dan melihat akan rupa dirinya. Maka siapa yang ingin kenal aku, kata Allah, kenalilah Nur Muhammad itu. Karena Nur Muhammad itulah tempat memandang akan wujud nyatanya kezuhiran diriku. Kenapa? Karena aku cuma yang ada, itu Tuhan. Segala yang awal aku, tuh segala yang akhir itu aku, tuh segala yang zahir dan yang batin itu aku. Kan aku yang ahad, aku itu yang dikatakan min nafsi wahidah. Aku itulah diri yang tunggal. Aku ini yang dikatakan wahdatul wujud. Wujud yang satu. Aku ini yang dikatakan namanya Hu. Wah. Zatul haq, zatul bihal, wujud muhid, wujud mutlak. Aku itu Tuhan. Ini kan bahasa kias nih. Untuk menghantarkan pemahaman kita, hanya dia semata-mata yang ada. Itu aja maksudnya tuh. Makanya Bapak Ibu jangan bingung memahami bahasa-bahasa ini, kan merodip kalimat nih. Sinonimnya aja tuh. Kadang ada juga noh. Sebelum Tuhan bernama Allah sih ya namanya lah jale Tuhan kan ada nama sabi cuma itu. Hah? Pernah enggak Bapak Ibu dengar orang mencoba-coba kaji itu? Sebelum Tuhan bernama Allah sih ya namanya. Sudah jelas Tuhan itu enggak ada namanya. Sebut juga sebelum Tuhan bernama Allah sih ya namanya. Maksudnya ke sini, sebenarnya ini bukan namanya. Ini menjelaskan dan menceritakan kata-kata hu, wujud muhid, wujud mutlak, wujud hakiki itu min nafsi wahidah, wahdatul wujud itu menjelaskan hanya aku cuma yang ada. Itu maksudnya. Karena aku cuma yang ada, maka disebutlah hu, dia. Dia itu kan masih jauh tuh Bapak Ibu. Makanya dalam Al-Quran disebut gini. Nah nih. Lihat-lihat, la ilaha illallah, la ilaha illah anta, la ilaha illah ana. Bagaimana memahaminya Bapak Ibu? Kan dia cuma yang ahad tuh, yang esa tunggal, dia yang katakan min nafsi wahidah, dia yang mengatakan wahdatul wujud, dia yang ahad tuh, la ilaha illahu. Tidak ada yang wujud melainkan di jauh tuh, pahamnya tuh jauh tuh. Dia yang mana? Jauh tuh Bapak Ibu. Yang pertama tuh. Tidak ada yang wujud melainkan dia. Dianya Allah kan? Kan jauh tuh, dia tuh. Baru agak dekat sedikit. La ilaha illa anta. Tidak ada yang wujud melainkan engkau. Itulah dakik tuh. Lah mulai dakik tu mah, walaupun berjarak tu, engkau kan nampak tu, tapi agak berjauh seketik lah. Kalau kau jauh mana, kau jauh sangek wah. Kau jauh sangek wah. Kalau kau jauhnya lah berdakik setek. Yang lebih dakik lagi. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud melainkan aku. Tuh. Makanya Allah beraku-aku dengan akunya. Innani anallah. La ilaha illa ana. Itu dia maksudnya nih ha. Innani anallah. La ilaha illa ana.
Sesungguhnya aku ini Tuhan, namaku Allah. Hah? Yang Tuhan itu aku yang Tuhan, namaku Allah. Maka Allah itu nama daripada diriku. Wah. Allah itu nama aku itu. Yang Tuhan itu aku. Allah itu nama daripada aku. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan, tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata. Melainkan yang Tuhan, yang wujud, yang nyata itu aku. Kenapa? Karena aku yang ahad tuh. Aku ahad tunggal. Hanya aku semata-mata yang ada. Karena dia cuma yang ada semata-mata. Itulah muncul bahasa ini. Zatul bihar, zatul haq, zatul bahdi, wujud mutlak, wujud hakiki, wujud muhid. Ini menjelaskan, ini menceritakan hakikat rahasia daripada ahad atau aku itu yang sebenarnya. Mana diri yang aku itu? Kalau namanya Allah, diri yang aku itu yang mana? Diri aku itu yang kosongnya. Yang tidak bisa disebut, yang nggak bisa diceritakan. Karena dia nggak bisa disebut, nggak bisa diceritakan, yang membuat akal ini panik, terheran-heran, tercengang-cengang, nggak bisa diceritakan, maka disebutlah namanya Allah. Sudah. Disebut namanya dengan Allah yang membuat kita ini terheran, bingung. Makanya Allah itu tidak ada terjemahnya Bapak Ibu. Karena tidak ada terjemahnya, tidak ada artinya. Itulah yang dikatakan namanya Ismul Al-A'zam, nama yang agung. Gak ada yang lebih sempurna lagi nama Tuhan itu selain daripada Allah itu. Hal ta'lamu lahu samiyan. Adakah nama selain Allah itu yang lebih agung lagi? Tidak ada. Sempurna tuh Bapak Ibu. Di mana letak sempurnanya? Nah, lihat. Allah. Nah, lihat. Allahul lazi. Allahul lazi la ilaha illahu. Ya, hilangkan huruf alifnya nih. Apalagi maknanya tuh? Lillah. Lillahi ma fis samawati wal ar. Lillahi ma fis samawati wal ar. Itu yang sempurna itu. Hilangkan lam awalnya. Lahu mulku samawati wal arnya. Lahu mulku samawati wal ar. Hilangkan lam akhirnya lagi. Huwal awalu wal akhiru. Itu maksudnya tuh. Huwal awalu wal akhiru. Hilangkan hu-nya lagi. Kosong itu. Allazina yu'minu bil ghaibi. Berimanlah kepada yang gaib tapi dia ada. Berimanlah kepada yang gaib tapi dia nyata. Itu yang dikatakan tadi itu wal batin itu. Dia gaib, dia batin tapi dia nyata. Segala yang nyata inilah sebenarnya wujud yang gaib itu. Kalau dikatakan gaib, yang gaib itu Bapak Ibu yang gaib. Ya, kalau dikatakan batin, yang batin itu diri Bapak Ibu. Allah itu yang nyata, Allah itu yang zahir, Allah itu yang wujud, Allah itu yang terang. Bapak Ibu yang gaib, Bapak Ibu itu yang batin. Terbalik bos Ustaz. Iya memang terbalik. Ngambil dalam tuh. Di Bapak Ibu tak ada. Di Bapak Ibu itu yang zong. Di Bapak Ibu itu kosong, tidak ada. Yang ada tuh siapa? Yang ada tuh Allah. Maka segala yang ada, segala yang wujud berasal daripada Dia. Maka Dialah sebenar-benarnya wujud nyatanya segala yang ada itu. Itu duduknya tuh ahad tuh. Nih, ya. Jadi untuk melihat ahad tadi, wujud yang tunggal yang nggak bisa, lihatlah kepada Muhammad. Makanya Muhammad ini
tercipta daripada wujud ilmu nur dan syuhud itu. Tempat memandang zat, sifat, asma dan af'al. Itu Muhammad nih yang disebut namanya awal penciptaan, awal kejadian. Itu yang Nur Muhammad tuh. Dari Nur Muhammad barulah tercipta namanya Adam. Maka Adam ini diciptakan daripada Nur Muhammad. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.